Perkenalkan, nama saya Serencesya Patricia Karundeng dengan NIM 20302146. Saya akan membahas materi mengenai pasar uang dan pasar modal. Kita masuk pada materi pasar modal. Yang pertama, produk pasar modal Indonesia. Secara umum, klasifikasi pasar modal dengan investasi langsung dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, saham, merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, saham syariah, merupakan saham yang di bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi, merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Yang keempat, sukuk, merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Secara umum, ada dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharab. Yang kelima, efek derivatif, merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Yang keenam, derivatif keuangan, merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedua, mekanisme perdagangan efek. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Pembukaan rekening, sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukuan rekening. Penyampaian order nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual, perdagangan jarak jauh melalui kantor, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet. Yang kedua, tahap proses order. Order yang telah disampaikan dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote, maupun online, akan diproses oleh sistem JETS secara elektronik. Proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler, tunai maupun pasar negosiasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan transaksi. Tahap pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan dengan bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 4. Tahap clearing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Secara umum, clearing melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan mitra pengimbang sentral atau disebut juga central counterparty. Ketiga, profesi di pasar modal. Di dalam pasar modal ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek yang meliputi: yang pertama, wakil perantara perdagangan efek. Dialah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek
untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Yang kedua, wakil penjamin emisi efek. Lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan atau penawaran umum agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. 3. Wakil manajer investasi. Manajer investasi adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang mengelola dana publik yang disatukan dalam sebuah portofolio investasi yang disebut reksadana. Orang perseorangan yang bekerja dan melakukan kegiatan usaha sebagai wakil manajer investasi wajib memiliki izin wakil manajer investasi dari otoritas jasa keuangan. Yang keempat, wakil agen penjual reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, wakil agen penjual efek reksadana adalah orang perseorangan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana bidang kerja, menawarkan atau memasarkan efek reksadana melalui perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK dalam memasarkan reksadana seperti manajer investasi, agen penjual reksadana, maupun geral. Berikut ini adalah beberapa profesi dan deskripsi kerjaan untuk industri pasar modal. Yang pertama, profesi broker. Bertugas untuk membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Yang kedua, profesi riset. Bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Yang ketiga, profesi research analisis. Bertugas untuk melakukan alat analisis terhadap saham baik fundamental maupun teknikal. Yang keempat, pengelolaan dana. Bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Yang kelima, profesi investment banker. Bertugas untuk menawarkan jasa underwriter, perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasehat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan merger. Yang keenam, marketing atau pemasaran. Bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Sekian, terima kasih.